Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdulizar Mawan, IPM 2010 0121 11148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penganiayaan. Adapun pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Dan adapun menurut beberapa ahli pakar hukum KUHP, yang pertama itu menurut jurisprudensi, yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka. Dan menurut Mr. M.H. Tirta Mijaja, pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan menurut Pratt, penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu, dan perbuatan dan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang penganiayaan dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut. Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagai besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak yang lain, pasal-pasal lain. Dalam pasal 351, penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Dan dalam pasal 352 kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video atau berita tentang penganiayaan yang terjadi pada Hotel Bambu di Palmerah. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggelar barang bukti dokter dianiaya satpam yang terjadi di Hotel Bambu Inn, Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat pagi. Tak lebih dari 12 jam, pelaku berinisial AJ berusia 30 tahun berhasil ditangkap. Dengan tangan terborgol, pria ini digelandang ke Polres Jakarta Barat. Pelaku yang tak mengkonsumsi narkoba ini diketahui sengaja melakukan aksinya dan telah merencanakannya untuk melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban. Korban yang berprestasi dan pernah memiliki ranking 10 nilai ujian nasional tahun 2014 ini diajak oleh pelaku dari lantai 1 ke lantai 6. Padahal saat itu korban hendak mengikuti pelatihan sertifikasi dokter spesialis jantung yang berada di lantai 1. Di dalam lift, pelaku sempat berusaha untuk mencium korban, namun ditepis oleh korban.
Pelaku kesal dan meminta uang senilai Rp500.000, namun korban hanya memiliki uang Rp150.000. Setibanya di lantai 6, terdapat kamar kosong yang sedang diperbaiki. Di dalam kamar inilah korban hendak diperkosa oleh pelaku. Lantaran menolak, korban dipukul menggunakan kunci Inggris sebanyak 9 kali yang mengarah ke bagian kepala dari korban. Korban pun mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah. Seorang dokter ya di Hotel Bamboo Inn. Jadi kasus ini berawal ketika sang dokter muda ini akan mengikuti kegiatan di Hotel Bamboo Inn, kemudian bertemu pelaku yaitu yang bernama AJ, ya, inisial AJ, yang bertugas sebagai satu petugas security di Hotel Bamboo Inn. Ketika ketemu di pagi hari, kemudian diarahkan parkirnya dan korban menanyakan di mana tempat acara. Kemudian diarahkan oleh pelaku itu ke lantai 6. Ya, padahal diketahui bahwa lantai 6 itu lantai yang kosong. Jadi memang sudah ada niatnya untuk melakukan perbuatan jahat. Kemudian karena memang korban tidak bisa mengakses lift tanpa akses card, maka diantar oleh pelaku menggunakan akses card, dan di dalam lift sempat terjadi upaya untuk melakukan pelecehan seksual, yaitu si pelaku berusaha untuk mencium korban. Namun korban menepis dan kemudian pelaku marah dan memukul korban dan meminta uang pada korban 500.000. Namun karena korban ketakutan, korban menyerahkan dompetnya. Silakan dilihat saja, ternyata di dalam dompetnya cuma ada 150.000. Kejadian berlanjut sampai ke lantai 6. Di situ pelaku berusaha untuk memperkosa korban, namun korban melawan dan akhirnya pelaku marah dan memukul korban dengan kunci Inggris yang sebelumnya sudah dipersiapkan pelaku sebanyak 9 kali. Kemudian setelah itu si pelaku mungkin ketakutan sendiri dan mengantar korban kembali ke mobilnya dan mengarahkan korban untuk pergi. Beberapa lama kemudian si pelaku pun ikut kabur. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjebloskan pelaku ke penjara Polres Jakarta Barat. Pelaku terjerat pasal berlapis, yakni pasal 53 Junto 285 KUHP dan pasal 351 serta 368 KUHP tentang percobaan pemerkosaan, penganiayaan, dan pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Baiklah, setelah melihat video atau berita yang ditampilkan tadi, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi setiap hari menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
tentang perubahan kedua di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Kalsel Husnul Khatimah saat membuka sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 76 Tahun 2018 di Hotel Rodidia Banjarmasin. Menurut Husnul, berdasarkan data Simponi PPA tahun 2019, terjadi sejumlah kasus kekerasan pada perempuan dan 114 kekerasan terhadap anak-anak. Maka pemerintah mengajak partisipasi berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam mengantisipasi tindak kekerasan. Dan sedangkan pada kelompok umur 13 sampai 17 tahun menunjukkan bahwa tidak lebih dari 30% anak laki-laki maupun perempuan yang melaporkan mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan atau lebih fisik, seksual, dan emosional. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyusun kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program unggulan tersebut dirancangkan dengan maksud untuk merespon semakin meluasnya peristiwa kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh perempuan dengan anak. Dengan fokus pada 3 program unggulan tersebut, Kementerian PPPA berharap mampu mengurangi dan menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak-anak atau penganiayaan juga pada akhir-akhir ini. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi penganiayaan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.